Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknologi irigasi pada tanaman hortikultura sayuran dan buah-buahan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anggun Susilawati. Yang kedua, Stefania Nersia Retista Putri. Yang ketiga, Raden Rara Susana Desya. Yang keempat, Agustina Divasania. Yang kelima, Pika Khairunisa Amalia. Pengertian irigasi secara umum. Secara umum, irigasi didefinisikan sebagai upaya membawa air dari sumber air melalui saluran dan bangunan ke lahan pertanian untuk menambah kelengasan tanah pada saat tanaman kekurangan air dan membuang air pada saat tanaman kelebihan air agar tanaman dapat tumbuh secara maksimum. Next. Selanjutnya, tujuan irigasi secara umum. Yang pertama, mengairi sawah atau lahan pertanian. Yang kedua, memupuk atau merabuk tanah. Air sungai juga mempunyai zat-zat yang baik untuk tanaman. Yang ketiga, membilas air kotor. Saluran-saluran di daerah perkotaan banyak sekali terdapat kotoran yang akan mengendap apabila dibiarkan, sehingga dapat dilakukan pembilasan. Yang keempat, koltamase. Koltamase ini hanya bisa dilakukan bila air yang mengalir banyak mengandung mineral, material kasar, karena material ini akan dapat mengendap bila kecepatan air tidak mencukupi untuk memindahkan material tersebut. Kemudian yang kelima, memberantas hama. Gangguan hama pada tanaman seperti sudep, tikus, wereng, serta ulat dapat diberantas dengan cara mengenangi permukaan tanah tersebut dengan air hingga batas tertentu. Kemudian, mengatur suhu tanah. Mengatur suhu tanah, misalnya pada suatu daerah suhu tanah terlalu tinggi serta tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Maka suhu tanah bisa disesuaikan dengan cara mengalirkan air yang bertujuan merendahkan suhu tanah. Kemudian membersihkan tanah. Membersihkan tanah dapat dilakukan pada tanah yang tidak subur akibat adanya unsur-unsur racun dalam tanah. Salah satu usaha, misalnya penggenangan air di sawah untuk dapat melarutkan unsur-unsur berbahaya tersebut, kemudian air genangan dialirkan ke tempat pembuangan. Selanjutnya, mempertinggi permukaan air suatu tanah. Mempertinggi permukaan air tanah misalnya yaitu dengan perembesan melalui dinding-dinding saluran. Permukaan air tanah dapat dipertinggi dan memungkinkan tanaman untuk mengambil air melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibasahi. Selanjutnya, tujuan irigasi dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, tujuan langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah, sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Kemudian, tujuan tidak langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan yang meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya. Fungsi irigasi. Yang pertama, memasok kebutuhan air pada tanaman. Yang kedua, menjamin ketersediaan air di musim kemarau. Yang ketiga, menurunkan suhu tanah. Yang keempat, mengurangi kerusakan tanah. Kemudian terdapat manfaat irigasi. Yang pertama, menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek. Yang ketiga, mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, untuk mencuci dan mengurangi garam tanah. Yang kelima, untuk mengurangi bahaya erosi tanah. Yang keenam, untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. Selanjutnya adalah tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan gabungan bahasa Latin, hortus yang mengandung arti kebun, dan kultur yang berarti bercocok tanam.
Hortikultura bisa didefinisikan sebagai cara budidaya tanaman yang dilakukan di kebun dan halaman rumah. Tanaman hortikultura memiliki beberapa ciri-ciri yaitu menghasilkan produksi, buah, secara musiman, atau beberapa di antaranya tidak tersedia sepanjang tahun, memiliki nilai estetika, memiliki daerah penanaman yang spesifik, atau tidak semua jenis tanaman dapat dibudidayakan di lahan yang sama, dan hasil panen yang mudah membusuk. Contoh tanaman hortikultura. Yang pertama, tanaman buah atau frutikultur. Tanaman frutikultur terdiri dari dua macam, yaitu tahunan dan musiman. Contoh tanaman buah yang bersifat musiman, misalnya mangga, durian, rambutan, semangka, melon, jeruk, dan sebagainya. Sedangkan tanaman buah yang dapat menghasilkan hasil panen setiap waktu dan tidak mengenal musim, antara lain nanas, pepaya, manggis, dan salak. Yang kedua adalah tanaman sayur atau olerikultura. Tanaman sayur dapat ditanam secara musiman dan tahunan. Beberapa jenis tanaman sayur yang bisa tumbuh di musim tertentu diantaranya adalah bawang merah, bawang putih, kangkung, wortel, kol, lobak, tomat, dan kubis. Sementara itu, jenis tanaman sayur yang ditanam tahunan adalah jengkol, petai, dan melinjo. Selanjutnya, tanaman bunga atau florikultura. Florikultura merupakan jenis tanaman hortikultura yang berasal dari tanaman hias. Jenisnya bermacam-macam, misalnya tanaman hias yang dibudidayakan dalam pot seperti bunga melati, kenanga, mawar, sedap malam, dan tanaman bonsai. Kemudian terdapat tanaman florikultura yang dikembangbiakan langsung di tanah. Selain itu, ada pula jenis tanaman hias yang tumbuh dengan cara menempel di batang tanaman lain. Yang terakhir adalah tanaman obat atau biofarmaka. Tanaman obat atau biofarmaka sejak zaman dulu sampai sekarang sangat populer di masyarakat karena dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam serangan penyakit. Contoh tanaman biofarmaka atau obat-obatan antara lain temulawak, jahe, lidah buaya, kayu manis, kunyit, serai, dan brotowali. Masing-masing memiliki nilai manfaat dan kegunaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, macam irigasi untuk tanaman hortikultura. Yang pertama, irigasi menggunakan ember atau timba. Irigasi ini menggunakan tenaga manusia dengan cara mengangkut ember atau dengan menggunakan timba dan disiramkan ke tanah, ke lahan. Jenis irigasi ini masih banyak dilakukan oleh petani yang low budget. Irigasi ini memang tergolong lebih murah karena tak mengandalkan peralatan apapun dan hanya mengandalkan tenaga petaninya saja. Mereka akan mengambil sendiri airnya dari sumber air terdekat dengan menggunakan ember. Mereka mengangkut air dari sumber air dengan ember atau timba, kemudian menyiramkannya secara manual pada lahan pertanian yang mereka tanami. Seperti yang bisa dibayangkan, jenis ini kurang efektif karena memakan banyak tenaga serta menghabiskan waktu yang lama. Namun demikian, jenis ini masih menjadi pilihan sebagian petani utamanya pada petani di pedesaan yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli pompa air atau alat irigasi yang lebih efektif. Alat yang digunakan yaitu ember dan timba. Prinsip kerjanya dengan menggunakan ember atau timba untuk memperoleh air dari seluruh air yang dibuat untuk mengairi tanaman budidaya. Air langsung disiramkan, biasanya dilakukan satu persatu pada setiap tanaman. Kelebihannya, peralatan mudah untuk didapatkan dan biayanya murah. Kekurangannya kurang efektif karena tenaga manusia terbatas dan membutuhkan banyak waktu atau saat penyiraman dan saat pengambilan air. Next. Yang kedua ada irigasi sprinkle atau pemancar. Irigasi sprinkler adalah suatu metode pemberian air ke seluruh lahan yang akan diirigasi dengan menggunakan pipa yang bertekanan melalui nozzle. Sistem sprinkle dapat diklasifikasikan menjadi sistem permanen, fixed atau solid set, portable, dan semi-portable atau hand move atau mechanical move, lalu traveling irrigator, gun atau boom, lalu center pivot atau linear move. Irigasi sprinkler adalah suatu sistem irigasi yang fleksibel di mana selain
dapat digunakan untuk menyiram tanaman, juga dapat digunakan untuk pemupukan dan pengobatan, dan untuk menjaga kelembapan tanah dan mengontrol kondisi iklim agar sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Sistem irigasi sprinkler cocok untuk semua jenis tanah apabila aplikasi rate-nya sesuai dengan kapasitas infiltrasi tanahnya, termasuk juga pada lahan marginal yang memiliki kapasitas infiltrasi atau kapasitas penyimpanan air yang rendah. Next. Lalu sistem irigasi sprinkler, yang pertama itu adalah menggunakan air yang bertekanan dan keluar melalui penyiraman atau sprinkler. Alatnya disebut nozzle. Lalu air akan didorong melewati nozzle dan mengalami pemecahan air dan disemprotkan ke udara, lalu jatuh masuk ke permukaan tanah dan sekitaran tanaman. Metode seperti hujan alami dan air berbentuk butiran. Lalu terdapat komponen sistem irigasi sprinkler yang itu terdiri dari unit pompa, pipa utama, pipa lateral, lalu ada sprinkler, lalu juga ada komponen lainnya seperti saringan, katup pengontrol aliran, katup sadap, katup pengaman, dan tangki injeksi. Sumber air yang dapat digunakan yaitu ada sumber air yang terbuka, yaitu contohnya sungai, kolam, danau, waduk. Lalu sumber air dari penampungan air, yaitu contohnya tandon air, ground tank, sumur. Air dipastikan harus bersih, terhindar dari kotoran, untuk menghindari adanya penyumbatan pada selang atau pipa dan nozzle. Next. Lalu irigasi sprinkler memiliki kelebihan yang pertama, mengontrol pemberian air pada tanaman untuk meminimalisir air terbuang sia-sia. Lalu desainnya fleksibel sesuai dengan jenis tanaman dan tenaga kerja. Fleksibel dapat sekaligus sebagai fertigation atau pemberian nutrisi tanaman, pupuk, dan pestisida. Lalu mengontrol iklim mikro bagi pertumbuhan tanaman. Menghemat waktu, lalu efektif karena penyiraman lebih merata. Kekurangannya, biaya investasi yang tinggi dan biaya operasional dan perawatan yang tinggi. Lalu memerlukan perancangan tata letak yang teliti agar irigasi dapat maksimal. Yang ketiga yaitu irigasi tetes atau drip irrigation. Irigasi tetes merupakan suatu sistem pemberian air melalui pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu, di mana air yang keluar berupa tetesan-tetesan langsung pada daerah perakaran tanaman. Peralatan yang digunakan pada irigasi tetes antara lain pompa air, pipa utama, pipa distribusi, pipa penghubung, sambungan pipa, dan kran. Selanjutnya, peralatan tambahan antara lain unit penyaring dan peralatan pengaman atau pengatur tekanan dan kran udara. Untuk prinsip kerja irigasi tetes yaitu dengan menghidupkan pompa air, maka air akan mengalir dari sumber air ke pipa-pipa yang telah dipasang. Untuk mengairi atau menyiram tanaman, cukup dengan membuka kran pada blok lahan yang akan diairi atau disiram. Penyiraman dapat dihentikan dengan mematikan kran. Next. Kemudian, kelebihan dari irigasi tetes antara lain dapat bekerja pada tekanan rendah, sangat efisien dalam penggunaan air, mengurangi kegiatan penyemprotan pestisida dan insektisida, mengurangi pertumbuhan gulma karena hanya sebagian tanah yang dibasahi, serta dapat menekan penggunaan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan kekurangan dari irigasi tetes antara lain mengawasi operasional emitter di lahan yang luas cukup sulit dan memakan waktu. Modal investasi yang relatif tinggi pada lahan budidaya sistem irigasi tetes, serta diperlukan sumber daya petani yang mampu mengoperasikan alat. Di dalam sistem usaha tani tanaman hortikultura, pola tanam dengan memperhitungkan kebutuhan air belum banyak dilakukan. Petani sering gagal panen akibat tidak memperkirakan apakah air pada saat pembungaan masih tersedia atau tidak. Di wilayah lahan kering, bahkan petani hanya mampu menanam komoditas hortikultura pada musim hujan dan pada musim kemarau menanam komoditas yang toleran kekeringan. Pola tanam di kawasan hortikultura dipengaruhi oleh ketersediaan air di lapangan, baik itu curah hujan maupun sumber air yang lain, mata air yang ditampung atau menyedot air dari sungai.
Pengembangan teknologi inovatif yang efektif mengendalikan dampak anomali iklim perlu terus didorong. Teknologi adaptasi irigasi di dalam budidaya hortikultura untuk antisipasi kekeringan di wilayah sentra produksi tanaman padi telah banyak dikeluarkan rekomendasi strategi budidaya. Akan tetapi untuk wilayah sentra produksi hortikultura, buah maupun sayuran, belum banyak diutarakan. Pemasangan jaringan irigasi tetes merupakan modifikasi cuaca mikro untuk mengantisipasi kekurangan air untuk pertanaman selama musim tanam pada musim kemarau atau pada tahun kering atau El Nino. Jaringan irigasi tetes ini berfungsi untuk menghemat air sesuai kebutuhan tanaman dengan hasil produksi buah atau sayuran yang tidak kalah dengan penyiraman sistem genang atau kocor. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.